Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu ya. Ada beberapa tentang gubernur elektrik ya, lanjutan dari postingan saya yang dulu, sekitar 1 tahun yang dulu ya. Dimana gubernur elektrik ini ada beberapa macam tipe ya, baik dari yang segi mahal dan yang segi murah, tapi intinya semua sama, prinsipnya kerjanya sama ya. Dan di sini nanti akan saya terangkan juga aktuator ya, yang model kecil kayak seperti ini ya, saya punya ya, tipenya DC ya, 24 volt. Oke, yang pertama-tama kita akan mengulas tentang gubernur elektrik ya, dimana kerjanya, fungsi dari gubernur elektrik ini adalah mengatur mesin agar mencapai RPM yang kita inginkan, supaya tidak drop atau putarannya melambat ya teman-teman. Nah, langsung saja, nggak usah lama-lama. Yang pertama kita harus pasang di tegangan baterai ya, 24 voltnya ini ya. EF ini adalah baterai. Kemudian CD ini adalah backup ya. Backup itu adalah magnetic sensor ya, yang terdapat di flywheel ya, atau roda gila pada mesin. Kemudian aktuator di pin A dan B ya. Nah, aktuator ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tipenya banyak, cuman ini saya kasih. Nah, ini kan ada 2 pin ya, pin 1, pin 2. Nanti dia dapat ini ya. Nah, ini keluarnya adalah DC ya. Terus kemudian ini GHC ini adalah resistor 5 kilo ohm ya. Nah, 5 kilo ohm, dimana nanti kaki 1, kaki 2, kaki 3 GHC ini dihubungkan pada kaki yang terdapat di potensio ya. Yang pinggir ini pinggir, yang tengah-tengah, yang C ini juga yang pinggir sebelah kanan ya. Kemudian KL ini adalah drop ya, drop. Terus drop ini jarang dipakai ya teman-teman, jarang dipakai. Bisa juga dipakai, ini saya kurang paham kalau ini. Mungkin teman-teman ada yang paham drop ini. Kemungkinan ini ya, saat bebannya terlalu over mungkin ya. Terus ini idle ini jika ingin putaran mesin jadi idle, maka teman-teman harus menghubungkan pin M ini dengan pin G ya. Nah, ini jika pin M sama G kalau dihubungkan, RPM mesin akan idle ya, di kisaran 500 sampai 800 atau 1000 RPM, 500 sampai 600 RPM tergantung mesinnya, atau tergantung adjuster di speed ya, speed. Nah, kalau ini dihubungkan dengan terminal G, maka dia akan putarannya idle. Namun saat nggak dipakai ini, dia akan mengikuti putaran di 1500 atau yang kita adjust di setelan 1500, karena tegangan genset, putaran mesin genset itu biasanya adalah 1400 sampai 1600 ya, untuk mencapai hash 50 ya teman-teman. Untuk out ini bisa dihubungkan ke mana tadi ya, sama takometer ya teman-teman. Jika dihubungkan ya, ini nih takometer, sorry 10 volt output ini dihubungkan dengan takometer ya, takometer RPM
untuk mengetahui indikator RPM berapa ya. Kaki ini adalah kaki plus ya. Nah, nanti takometer satunya dihubungkan dengan baterai negatif ya. Jadi takometernya ambil yang P sama baterai negatif ya teman. Kemudian kalau sudah dipasang semua, baru kita adjust ya. Nah, starting fuel ini di sini ada potensio di dalam ini. Starting fuel ini adalah bukaan start atau bukaan aktuator ini saat start pertama ya. Makin ke kanan dia makin bukanya makin banyak ya solarnya itu. Kemudian speed ya, ini speed ini di dalam ada potensio, nanti tinggal ngecas di 1500 rpm ya. Terus bagaimana kalau untuk pengaman agar genset itu tidak overspeed ya. Karena kalau cuman ini genset kemungkinan besar jika ada malfunction itu akan overspeed. Nah, satu-satunya jalan adalah dengan memasangkan modul ya speed switch, yaitu sebagai pengaman overspeed jika terjadi malfunction pada gubernur elektrik ini. Nah, ini fungsinya adalah mencegah mesin mengalami putaran overspeed ya. Nah, ini simpel sekali ya, sama kayak aktuator ini ya, cuman beda di relay. Ini sama 5 dan 6 ini adalah baterai 24 volt. Kalau menggunakan 24 volt maka yang dikonek adalah 5 dan 6, 5 positif 6 negatif. Tapi kalau pakai genset teman-teman pakai 12 volt maka pin 4 dan 5 ini diparalel, digabung. Nah, ini tetap plus sama 4 ini jadi 1. Nah, negatifnya di angka 6. Nah, itu kalau pakai 12 volt. Kalau pakai 24 cuman 5 dan 6. Tapi kalau 12, 4 sama 5 ini digabung, negatifnya tetap 6. Kemudian 78 ini adalah pick up ya, yang terdapat di flywheel. Jadi misal mau pakai flywheelnya harus pakai magnetic pickup 2 ya, 2 buah, satu untuk gubernur elektrik, satunya untuk speed switch ya atau safety switch ya. Terus yang nomor 9 ini sama ya teman-teman, untuk takometer output ya, untuk mengetahui indikator RPM-nya berapa. Nah, kaki 9 dan kaki negatifnya ini takometer ya teman-teman. Kemudian yang nomor 1, 2, 3 ini adalah relay output. Relay output yang tengah, yang nomor 2 ini adalah common. Common itu adalah sumber utama main switch ya. Kalau ya, 2 dan 3 ini posisi close ya, NC ya. Nah, ini terhubung. Kalau posisi normal 1, 2 ini adalah normally open atau NO ya. Nah, nanti ketika generator hidup, kita setel di 1000, misal kita mau di putaran 1650 udah mati ya. Nah, maka kita nanti ngecas di speed ini. Kemudian relay output ini 2 dan 3 ini dihubungkan ke relay ya, relay atau bisa langsung nanti ke aktuatornya ini. Nah, jadi 2 dan 3 ini nanti ini nilainya positif. Nah, positif toh. Ya, jadi nanti aktuator ini dihubungkan ke relay. Nanti di pin sebelahnya, kalau relay kan pinnya ada kanan dan kiri ya, nanti disejajarkan dengan pin ini ya. Nah, nanti yang 1, 2 ini bisa difungsikan untuk lampu pilot lamp ya. Jika ada overspeed dia akan menyala ya. Nanti ini akan terhubung ya, 1 dan 2 ini.
dengan negatif ini, karena ini nilainya positif ya teman-teman. Gimana teman-teman, mungkin bisa dipahami ya. Simpel sekali, nanti akan saya kasih diagramnya ya teman-teman. Ini di sini juga udah ada tulisannya jelas sekali ya. Nanti kita tinggal ngatur speed ya, dan pencocokan di tachometer atau sinkron ya. Sinkronnya ini nanti dicocokkan, misal speednya dibaca pakai alat udah 1500, nah, nanti kita tinggal adjust supaya ini voltase di tachometer sesuai ya. Nah ini tipe ini ya teman-teman, ini adalah aktuator untuk berfungsi sebagai mekanik untuk membuka rek pada bospom ya teman-teman. Nah ini kalau ada tegangan yang mengalir ke dua pinnya ini, dia bekerja antara 5 volt sampai 24 volt ya maksimal ini, tapi biasanya nggak sampai 24, biasanya dia bekerja di 5 sampai 12 volt. Nah, makin voltasenya tinggi dia makin menarik ya teman-teman. Jadi dia perintah dari gubernur elektrik ini ya, di aktuator ini. Jadi saat RPM itu disetel di 1500, jika ada beban kejut atau beban ini ya teman-teman, berat ya, ini akan mengirimkan sinyal dan menambah voltase. Jadi sini akan semakin menarik agar bukaan solar di mesin bisa lebih banyak ya teman-teman. Jadi generator akan selalu dalam keadaan steady ya di 1500 rpm. Ini contoh kecil untuk gubernur elektrik ya teman-teman. Nah, ini banyak dijual di Shopee atau di Tokopedia ya teman-teman. Nah ini juga ada gubernur elektrik ya. Ini kalau nggak salah yang sering dipakai pada mesin Kamin ya teman-teman. Nah ini sama aja. Nah, ini baterai plus, baterai min, aktuator, MPU. Nah, MPU shield ini adalah MPU juga. Shield ini adalah pengaman ya, maksudnya kabelnya itu terbungkus oleh ground ya teman-teman. Nah ini untuk mengejas ya, menambah speed, mengurangi speed. Nah ini lebih simpel ini ya teman-teman. Oke ya, bisa dipahami teman-teman. Semoga ini saya edukasi untuk yang pemula ya teman-teman. Kalau Anda mau install generator otomatis ya teman-teman, jadi RPM-nya itu selalu steady ya teman-teman, dan ada pengaman untuk overspeed, jadi enggak was-was atau enggak khawatir kalau mesin terjadi overspeed ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti, mungkin teman-teman bisa komen ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.